Patrick pun heran saat melihat seorang kewes yang datang dengan keadaan kuyumut meminta bantuan. Di tengah keheranan, Patrick yang melihat si kewes kedinginan bergegas mengambilkan handuk. Kemudian sambil memperkenalkan diri, Christy berkata jika dirinya berniat meminta bantuan pada Patrick untuk pulang ke pusat kota. Mendengar hal itu, dengan berat hati Patrick menolak dengan alasan mobilnya sedang diperbaiki. Namun Patrick menambahkan jika Christy bisa tinggal di sini terlebih dulu sampai hujan reda. Lantas agar Christy tidak masuk angin, Patrick meminta Christy membuka bajunya yang basah agar bisa ia keringkan. Strange time for that, don't you think? Julia, must have fallen asleep. Sesaat kemudian, Christy yang tidak ingin menyusahkan Patrick berniat meminjam HP untuk meminta jemputan pada temannya. Namun karena ia tidak memiliki HP, Patrick hanya memberikan uang receh agar Christy bisa pergi ke wartel untuk menelepon jemputan. Merasa tidak enak, Christy yang tidak ingin digerebek Pak RT langsung pamit untuk pergi. Namun karena buruknya cuaca, Patrick meminta Christy untuk menunggu sampai hujan sedikit reda demi keselamatannya. Dirasa ada benarnya, Christy pun terpaksa menurut. Di tengah kegabutan, Christy yang mengajak Patrick berbincang merasa penasaran saat melihat jam tangan dan beberapa aksesoris yang ada di tempat tersebut. I decided I needed to uproot again. What's that? I was alright at it too. Nah, quit. Sontak Christy pun panik saat melihat beberapa nama kewes dari barang-barang tersebut. Dirasa ada sesuatu yang tak beres. Christy berusaha menyembunyikan ketakutannya. Hingga sesaat kemudian, Patrick yang melihat Christy menggigil langsung memintanya untuk mandi menggunakan air panas. Tak ingin membuat Patrick curiga, Christy pun menurut saja. Sontak Christy pun kaget saat melihat darah yang tiba-tiba menetes di kepalanya. Rupanya halu. Di tengah rasa syok, Christy pun panik saat mendengar suara Patrick masuk ke kamar mandi. Dikira akan dilecehkan, ternyata Patrick hanya datang untuk memberikan handuk. Seusai mandi, karena baju milik Christy belum kering, Patrick yang sedang memasak sup berkata jika Christy bisa menggunakan baju yang telah ia siapkan. Kemudian untuk menghangatkan diri, Patrick langsung memberikan sop buatannya. Namun antara kaget dan pengen ketawa, seketika Christy heran saat melihat sop buatan Patrick yang mirip dengan saus capsuan. Tapi meskipun begitu, Christy merasa tidak enak jika harus menolak. Namun sesaat kemudian, Patrick pun melongo saat melihat anting yang Christy kenakan. Terlebih ia merasa familiar dengan anting tersebut. Di tengah rasa sungkan, Christy yang takut diracun mulai mengajak Patrick berbincang. Lantas Patrick mengungkapkan tentang gangguan aneh yang terjadi di karavannya, di mana hal itu membuatnya sulit untuk tidur. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba mendengar karavannya seperti dimasuki seseorang, Patrick yang panik bergegas mengecek keadaan. Namun ternyata sepi. Lantas Patrick yang panik langsung mengunci pintu karavannya. Hingga sesaat kemudian, Patrick yang terkena serangan panik bergegas mengkonsumsi obat penenang.
Di tengah keanehan yang terjadi, Patrick yang berusaha menenangkan Christy berkata jika suara aneh yang mereka dengar berasal dari pohon tumbang yang membuat listrik mati. Khawatir terjadi koslet, Patrick meminta bantuan Christy menemaninya mengecek si kring. Thanks. You're bleeding. Di tengah kehaluan, Christy yang melihat pinggang Patrick terluka bergegas pergi untuk mengambil obat. Namun seketika Christy syok parah saat mendapati anting yang ia kenakan tersimpan di dalam toples obat. Di tengah keanehan yang terjadi, Christy pun panik saat melihat seonggok jasad di balik tirai. Lagi dan lagi, itu semua hanyalah halu semata. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada Christy dan Patrick? Beberapa saat kemudian, sambil menunggu hujan reda, Patrick yang bosan mengajak Christy untuk bermain kartu. Namun Christy yang tidak tahan dengan keanehan yang terjadi, berusaha memaksakan diri untuk segera pergi. Dirasa sulit berjalan di tengah badai ekstrim, Christy yang tidak punya pilihan lain terpaksa untuk bertahan beberapa jam lagi. Sambil bermain kartu, Patrick berkata jika dirinya merasa tidak asing saat melihat wajah Christy. Terlebih Patrick merasa yakin sempat bertemu dengan Christy. Akan tetapi, Christy merasa jika Patrick hanya bertemu dengan seseorang yang mirip dengan dirinya. You won't trust me now. I actually belonged to my wife. We met outside a petrol station. Hingga sesaat kemudian, di tengah suasana yang mulai mencair, Christy yang sempat ragu untuk makan dan minum terlihat mengajak Patrick untuk bersulang. Sontak Christy pun panik saat melihat bekas lipstik di gelasnya. Di tengah badai yang semakin menggila, Patrick yang mendengar suara pohon tumbang bergegas pergi untuk mengecek keadaan. Melihat apa yang berdering di kamar pojok, Christy bergegas mengeceknya. My God, sontak Christy pun syok parah saat menemukan jasad kewes di tempat tersebut. Lalu tiba-tiba di tengah keadaan genting, Christy berusaha membobol atap kaca untuk bisa kabur. Namun suenya di tengah upaya pelarian, Christy kembali merasakan efek halusinasi dari minuman yang ia tenggak. Sementara itu, Patrick yang menyadari aksinya terbongkar bergegas mencari keberadaan Christy.
Sungguh suwe, seketika Christy pun panik saat pintu karavan telah dikunci. Hingga setelah berhasil membekuk Christy, Patrick langsung mencekoki Christy dengan minumannya. Melihat Patrick sedang mengurus jasad korban, Christy yang panik berusaha untuk melepaskan diri meski di tengah kondisi yang puyeng tak tertahankan. Sementara itu, tiba-tiba Patrick merasa dejavu. Terlebih ia merasa jika dirinya telah beberapa kali menghabisi Christy. I didn't say anything until she spoke to me. Or at 2 a.m. begging me to come in. Hingga saat Christy berusaha kabur, ia pun kembali merasakan puyeng yang ekstrim. Di tengah kepanikan, Patrick berkata jika dirinya akan kembali menghabisi Christy. Akhirnya, Christy yang tak berdaya pun pasrah di hadapan Patrick. Please, God. The only thing that comes close. Mama mau ke pasar. Bla 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 bla. Kak, kempes. Sungguh malang, si cantik Christy pun tewas setelah dirinya salah meminta bantuan pada orang asing. Beberapa saat kemudian, Patrick yang penasaran berusaha memastikan kematian Christy. Bagaikan Susana, sontak Patrick pun syok parah saat melihat Christy bangkit dengan kepala yang bocor. Rupanya selama ini Christy merupakan salah satu korban yang Patrick habisi secara brutal. Di tengah kengerian dan keanehan yang terjadi, Patrick yang kena mental berusaha untuk kabur. I saw her outside the bedroom. Enough. Followed me home. I'm tired. It's getting worse. Barney Bog. Ternyata selama ini Patrick merupakan sosok psikopat pemburu kewes-kewes cetar, di mana kali ini Patrick yang mengalami paranoid akut mulai dihantui rasa bersalah dari semua sosok korban yang telah ia habisi. Dan rupanya apa yang tadi kita lihat merupakan sebuah kronologi dari cara kematian Christy yang mengenaskan di tangan Patrick Kopet. Dan kini arwah Christy terlihat akan menuangkan seluruh obat penenang untuk diminum oleh Patrick.
Dan ternyata, semua kengerian itu merupakan halusinasi dari trauma dan rasa bersalahnya saja. Lalu tiba-tiba, rupanya ketukan tadi hanyalah prank dari para bocil gabut. Akan tetapi, my God, rupanya selain rasa bersalah, halusinasi parah yang Patrick alami merupakan efek dari obat penenang yang secara tidak sadar telah ia tenggak melewati dosis. Akhirnya